Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Kita agak molor sedikit karena persiapan sambil menunggu temannya yang belum masuk juga. Pada pertemuan kali ini kita awali dengan berdoa ya. Kalau biasanya di kelas itu dipimpin ketua kelas ya, ini ketua kelas belum terbentuk ya. Nanti setelah ini jam berapa? Jam 10 ya. Jam 10 ada pembentukan pengurus kelas 7. Ini biasanya ketua kelas yang memimpin doa. Pada hari ini akan Pak Denny pimpin ya, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa, persilahkan. Ya cukup. Masih mendengar suara saya ya? Masih. Ya. Ini kita pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan kedua ini adalah pertemuan setelah guru mapel diminta untuk perkenalan kepada kalian pada hari Kamis kemarin ya. Di sini Pak Denny masih merasakan bingung dengan kalian juga. Jadi untuk pertama kali ini saya akan mengajari cara menggunakan LMS. Ya nanti kalau saya tanya mohon untuk dijawab ya, dijawab. Saya akan share screen terlebih dahulu browser saya. Ya, browser saya akan saya share screen. Nih. Ya, ini browser saya sudah terlihat ya. Nah, ini yang terlihat LMS ya ini ya. Iya, Pak. LMS ya sudah terlihat. Nanti kalian harus masuk ke wali kelas terlebih dahulu ya. Jadi setelah caranya buka, kalian buka browser, kalian ketik kelas.smpn1salatiga.sch.id ya. Ini sudah bisa pernah menuju ke sini? Pernah. Sudah ya. Kemudian langkah pertama jam 7 sampai jam 12. Jam 7 itu yang dibuka adalah wali kelas ya. Kalian cari. Kalau kalian hilang ini dicoba-coba anak-anak ya. Dicoba-coba ya, kalian coba-coba diklik ini keluarnya apa, diklik ini gitu ya. Tidak usah takut-takut untuk mencoba ya. Ya pertama kali gambarnya seperti toga ini ya, di sini kalau hilang. Ya kursus yang saya ikuti wali kelas, kemudian mata pelajarannya apa gitu ya. Kalau masih bingung lagi kalian ke depan. Ya. Yang diikuti pertama adalah wali kelas, kemudian daftar hadir. Ya, daftar hadir semester 1 ini dibuka. Ya, kalian hari ini, nah ini di sini ada tanggal berapa, jamnya kan ada ini diklik. Ya, nanti diisi ya, diisi seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian tinggal isi hadir. Ya kalau kalian hadir ya kalian klik H, kalau sakit ya sakit, kalau izin ya izin, kalau nah ini kalau yang belakang ini kalau tidak kalian isi maka yang belakang ini akan terisi seperti ini. Ya. Tuh. Makanya jam 7 sampai jam 12 harapan sekolah kalian mengisi absen ini ya. Kalau kalian sakit ya WA wali kelas, kemudian kalian isi sakit ya. Kalau kalian izin ya kalian isi izin. Ya yang penting laporan terlebih dahulu. Kemudian setelah ini diisi, kemudian disimpan seperti ini aja, ya begitu ya, paham ya ini ya? Ya ini daftar hadir di LMS. Paham, Pak. Saya jelaskan terlebih dahulu, LMS ini adalah Learning Management System. Kalau di SD dulu mungkin kalian pakai Google Classroom ya. Nah itu kalau Google Classroom itu kita ketergantungan sama Google. Kalau yang ini kan tidak, kita milik sendiri, kita kelola sendiri, fasilitasnya melebihi dari Google Classroom. Hanya tampilannya yang kalian belum familiar, seperti itu ya. Kemudian kita menuju ke home lagi depan. Kemudian kalian menuju ke kelas kalian. Jadi nanti di sini akan tampil mapel. Ya, akan tampil mapel. Mapelnya akan tampil, kalian pilih yang informatika, misalkan ya. Cari kalau bahasa Indonesia, jam bahasa Indonesia ya diklik bahasa Indonesia. Kalau matematika ya matematika. Kebetulan karena informatika maka yang diklik adalah informatika. Seperti ini ya, nanti ada judulnya seperti ini. Sudah ada yang pernah masuk sampai sini?
Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Ini saya sekalian menjelaskan bagi yang belum. Saya kembali ke sini ya. Kalau sudah, di sini yang pertama adalah topik ya. Pertemuan pertama itu minggu kemarin. Kemudian ada lagi pertemuan kedua. Dilihat deskripsinya. Deskripsinya di sini tertulis bahwa available from. Nah, ini akan tersedia tanggal 19 jam 7. Ya, sebelumnya ya tidak akan muncul. Memang saya setting seperti itu. Kemudian dibaca lagi pelaksanaan pembelajarannya. Tanggalnya tanggal berapa sampai berapa. Kemudian kompetensi dasarnya apa, materinya apa, skenarionya seperti apa. Nah, karena ini sinkron dan asinkron, maka untuk kelas E dan F ya, ini saya tidak absen karena terlalu lama ya. Kelas E, ya, harapan Pak Denny yang ada di kelas ini kelas 7E dan 7F ya, karena nanti kelas yang GH itu hari Kamis fikonnya. Isinya sama ya, isinya sama. Cuma kita pisah-pisah terlebih dahulu ya, kita pisah-pisah terlebih dahulu supaya kalian fokus ya. Ini yang sinkron itu maksudnya kita ketemu secara tatap muka seperti ini. Ya, kemudian kelas yang lain ya itu kalian membaca bahan ajar. Di sini akan ada bahan ajar. Ya, bahan ajar ini tinggal diklik. Ya, diklik nanti akan terbuka seperti ini ya. Kelihatan ini ya bahan ajarnya ya. Kelihatan enggak anak-anak? Terlihat. Terlihat ya. Ya, ini terlihat seperti ini ya. Nanti kita bahas selanjutnya aja. Kita kembali ke sini dulu. Nah, di sini sudah kembali ke layar LMS. Ini ya. Nah, di sini akan tersedia setelah pukul 8 ya. Maka tulisan ini yang kelas E dan F ini akan tersedia mulai pukul 8. Ya, pasti akan muncul tulisannya di LMS kalian. Hanya tersedia linknya hanya untuk kelas 7E dan 7F. Sedangkan kelas G dan H tidak akan mungkin bisa ngeklik link ini. Sebetulnya seperti itu, ya. Tapi karena ini perdana, kalian bingung. Kemudian kelas 7F mungkin tadi ada yang japri dengan saya, tanya linknya mana, seperti itu. Dan saya share ke grup kita di informatika itu link, ya. Link hanya untuk kelas E dan F. Sedangkan untuk G dan H linknya sudah beda lagi. Ya, saya membuat linknya, kodenya sebetulnya sudah beda lagi, dan ini hanya untuk hari Kamis, begitu ya. Nanti apakah ada pertanyaan baru sampai sekarang ini? Belum ya, sudah jelas ya. Tadi sudah melihat LMS ini apa belum ya? Ada yang sudah melihat? Coba saya tanya dulu, siapa tadi yang sudah masuk ke dalam LMS? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Lihat tulisan saya ini ya, Vicon 2 kelas 7E 7F ya. Ya. Tadi apakah ada yang ikut video conference ini menggunakan link yang ada di LMS, tidak lewat WA? Ada enggak? Semuanya ada, Mbak? Semuanya lewatnya linknya WA berarti? Iya, Pak. Untuk pertemuan yang akan datang minggu depan, berarti kalian mencoba tidak akan saya beri link di WA ya. Kita pakainya linknya yang ada di LMS. Jadi WA, HP itu tidak akan sering kita gunakan untuk komunikasi ya. Kita semuanya komunikasi menggunakan LMS. Ya, karena nanti kalau seperti itu saya yang bingung karena murid saya itu banyak, kelas 8A sampai kemudian kelas 7E, F, G, H kan terlalu banyak. Kalau menggunakan WA tidak efisien, maka kita gunakan LMS seperti ini. Begitu ya. Jadi nanti latihan ya, setelah ini dibuka LMS-nya, dicoba-coba. Gitu. Kemudian bahan ajar ya, kita menuju ke bahan ajar. Bahan ajar ini ketika diklik ya, diklik seperti ini kita buka. Ya, bahan ajar. Nah, ini diperbesar ya. Sudah full screen ini? Yang tampil di layar monitor kalian sudah bahan ajar ini ya? Ya, Pak. Sudah ya?
Nah, kalau sudah diperbesar, ya ini saya ulang lagi, ini saya kecilkan. Jadi ini kecil memang ya, sini kecil. Kalian gunakan scroll bar ya, yang ada di sini ke bawah. Ya, kalau kurang besar ya ini dibesarkan seperti ini. Nah, ini full screen. Ya, satu layar penuh. Ya, kalau sudah satu layar penuh, ya ini atasnya, kemudian kita ke bawah. Ya, ini ke bawah. Nah, ini guru pengampu mata pelajaran informatika di kelas 7A, B, C, dan D. Ya, ini saya. Nah, kemudian ini saya sapa, tulisannya ada di sini juga ya di bahan ajar. Ya, kemudian ini ya nanti juga ada jadwal ya, jadwal pembelajarannya kapan. Ini ya sudah tersedia di sini, sinkron dan asinkron. Tolong dipahami ya. Jadi kalian belajar itu harus sering-sering membaca, budayakan literasi. Ini ya, kalian kelas E dan F, berarti yang ini berarti. Dilaksanakan hari Senin pukul 8.15 sampai 9.15. Ini sinkron, berarti kita ketemu seperti ini. Kemudian besok Kamis kita tidak ketemu seperti ini. Kalian tidak usah masuk ke dalam link Vicon. Kalian langsung menuju ke sini. Ya, ke bahan ajar. Ya. Ini kalau bahan ajar kalian buka sekarang, ya silahkan. Yang penting lengkap itu dipenuhi dalam waktu 1 minggu. Tapi sudah diagendakan oleh sekolah bahwa hari Kamis kalian yang digunakan waktunya untuk membuka bahan ajar. Ya, kalau Senin kalian Vicon dengan saya seperti ini. Itu ya. Kemudian sistem penilaiannya nanti keaktifan kalian dan kehadiran ketika PJJ. Terus mengerjakan soal dan tugas. Itu ya. Tuh. Nah, ini perhatikan materi di bawah ini dengan baik. Ya, ini gunakan mode landscape. Kalau kalian menggunakan HP, ya kalian gunakan yang landscape. Landscape itu tidak berdiri tapi mendatar, ya. Nah, memanjang ke kanan kiri. Itu. Kemudian di sini, materinya di sini. Ini kalian klik bisa. Ya, cara kerjanya diklik. Ya, tapi kalau kalian menghendaki yang besar, maka ini harus diperbesar lagi menggunakan tombol ini. Tombolnya ini kelihatan ya? Terlihat. Terlihat ya. Ini coba saya klik ya. Nah, jadi bahan ajar dari saya itu sifatnya online ya, menggunakan HP, kalian buka menggunakan LMS, kalian belajar setiap saat menggunakan HP tanpa menggunakan laptop, itu tersedia online. Itu ya. Nih, bahan ajarnya seperti ini judulnya ya, seperti ini. Dan nanti tinggal kalian baca, 1 apa, 2 apa, 3 apa, ya seperti ini. Ya, ini tentang bahan ajar. Gitu ya. Ya, ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti sampai belakang, sampai tulisan kembali ke awal ya. Kembali seperti ini. Kalau sudah tutup. Nanti ada bagian kedua yang berikutnya. Ya, bahan ajar yang kedua ini seperti ini. Nah, ini beda lagi. Ya, memang saya bedakan menjadi 2. Ya, seperti ini. Saya tutup terlebih dahulu ya. Nah, ini saya kecilkan. Nah, ini tentang bahan ajar. Ya, saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya yang saya ajarkan, berikutnya adalah forum diskusi. Saya cek dulu ada yang ikut bergabung atau tidak. Ya, ini ya. Kita kembali ke sini. Berikutnya adalah forum diskusi. Ya, di sini ada tulisan. Silahkan sampaikan tanggapan terhadap pertanyaan dari guru atau boleh juga menanggapi jawaban dari teman kalian. Ya, ini silahkan kalian klik. Ya, nanti ke depan ini akan saya atur terlebih banyak ya. Nanti ketika bahan ajar, maka ketika hari Senin itu yang bisa buka hanya kelas G dan H. Nanti kalau hari Kamis yang bisa buka bahan ajar hanya kelas kalian. Nanti ke depan akan saya setting seperti itu. Ya, maka budayakan membaca. Di sini ada keterangannya. Kamu mempunyai hak mengikuti atau ngeklik itu apa tidak? Ya, kalau boleh mengikuti ya berarti bisa diklik. Kalau tidak ya berarti tidak bisa diklik seperti itu. Itu ya. Kembali ke forum diskusi. Forum diskusi ini tinggal kalian klik. Nah, di sini ketika kalian klik, ya, nanti akan ada pertanyaan dari saya yang harus didiskusikan. Kalian tinggal klik pertanyaan dari guru. Ya, saya contohkan ini ya namanya baru belajar tidak apa-apa ya. Ini saya tunjukkan ke forum diskusi ketika kalian saya minta untuk diskusi tentang pertanyaan dari guru ini dari saya. Tapi kalian malah membuka topik baru ini. Banyak ini yang membuka topik. Nah, ini salah ini. Kalau di sini kurang tepat ya. Yang bagus itu di sini
pertanyaan dari guru diklik. Nah, seperti ini. Kemudian ada pertanyaan dari saya. Menurut Anda, materi apa yang paling menarik? Ya, setelah guru mata pelajaran menyajikan. Silakan kalian diskusikan dalam forum ini. Kan begitu. Maka langkah kalian hanya klik tanggapi. Ya, kalian klik tanggapi, kemudian akan muncul seperti ini. Ya, muncul akan di bawahnya ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, dia malah mengatakan ya, tertarik dan sebagainya. Ya, kemudian ada lagi yang ini, menurut ini tanggapan dari teman kalian, menurut saya materi yang paling menarik adalah berbagai jenis perangkat lunak. Ya, ini. Ya, setelah diklik yang atas ini, tanggapi, kalian tinggal mengisikan. Misalkan saya demokan ya. Ini saya tanggapi. Nah, di sini tinggal diklik tanggapi. Nah, kemudian yang paling menarik, misalkan seperti ini ya. Setelah guru menyajikan, nah seperti ini nanti ditulis seperti ini. Nah ini misalkan jaringan komputer, nah seperti ini. Ya, nah, seperti ini. Kalau sudah kalian isi, ini menurut kalian, ya menurut kalian. Kemudian disampaikan, ya disampaikan. Nah ini akan muncul di sini di bawah sendiri. Jadi kalau saya ngecek berarti yang paling bawah adalah yang paling baru ya. Ini contoh dari saya. Ini saya menanyakan kemudian menjawab sendiri kalau ini ya. Tapi kalau kalian nanti akan muncul nama kalian seperti ini, seperti Mbak Hana ini tertarik ya. Kemudian Mbak Melia ini berarti jawab iya. Karena saya tanya ada materi pemrograman, apakah kalian tidak tertarik mempelajarinya? Jawabnya hanya ya. Kalau bisa iyanya itu ya apa dijelaskan sekalian, jangan hanya tertarik, saya tertarik pada ini bla 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 ditulis ya. Itu yang lebih apa, kita akan belajar lebih baik lagi ya. Ya seperti ini. Kemudian saya tanggapi, misalkan ini punyanya Mbak Anissa Sahla. Menanggapi, menurut Mbak Salah ini materi yang menarik adalah tentang perangkat pemrosesan dan sistem operasi ya. Ada ini emosinya ini tersenyum, enggak apa-apa, bagus ya, kasih gambar juga boleh. Kemudian saya tanggapi dari saya, Anda tahu apa sistem operasi yang ada di HP yang Anda miliki? Nah ini Mbak Anissa ini harus mantau juga diskusinya ya. Karena dari kalian kemungkinan saya tanggapi ya, seperti ini. Mbak Anissa ini belum menjawab ya, ini yang ini ya. Nanti Mbak Anissa jawab. Karena Mbak Anissa tertarik pada sistem operasi, maka saya tanya. Ya ini hanya pengantar, tidak menakut-nakuti kalian. Kita akan belajar. Nah, yang kalian amati adalah tulisan-tulisan yang ada di situ. Dengan mengamati tulisan yang ada di situ, maka kita akan sambil belajar. Ya, kita akan sambil belajar. Sambil belajar apa? Ya belajar tentang yang kita bahas. Ya teman kalian menyajikan tulisan apa, Pak Denny menyajikan tulisan apa, menanggapi bagaimana, itu disajikan dalam forum diskusi seperti ini. Ya lah nanti saya akan menilai. Ya saya akan menilai, misalkan Mbak Ratu sudah menjawab, oh ya saya nilai. Kemudian wah ini saya nilai misalkan maksimal 100 misalkan. Tapi yang menjawab seperti ini hanya iya, ya ini saya nilai tapi tidak bisa 100 karena apa ya? Ini iyanya iya bagaimana saya kurang jelas, gitu ya. Tetap saya nilai tapi, gitu ya. Jadi harapan Pak Denny kalian mengisi form yang ada di sini. Nah, ada pertanyaan Pak, kalau saya menanggapi teman saya satu kelas misalkan sambil gojekan gitu tentang pelajaran, boleh Pak? Ya boleh ditanggapi. Misalkan kalian sama-sama suka tentang game, ya kemudian membahas tentang permasalahan game di forum ini dibuka, boleh ya. Kalian membuka satu forum, teman-teman saya membuka layanan forum diskusi tentang game di depan, misalkan di sini ya, di depan sendiri di forum diskusi ya. Saya kembali ke sini ya, membuka topik baru di sini pesan. Nah di sini subjeknya adalah materi tambahan misalkan. Tambahan, kemudian ini, nah sini tentang game. Nah misalkan seperti ini, teman-teman nah seperti ini,
ya kalian memancing seperti ini, ya kemudian di post, ya. Nah ini di sini nanti akan keluar nama kalian, ini boleh, ya seperti ini sebetulnya boleh, tapi untuk pertanyaan dari saya diurusi terlebih dahulu, diutamakan ya. Ya nanti temennya menanggapinya di sini, wah ada materi tambahan tentang apa ya ini ya dibuka. Oh ini tentang materi tentang game, nah ini seperti ini terus ditanggapi. Ya, misalkan. Nah, sebenarnya kan seperti ini sampaikan. Ini kan interaksi ya. Ini contohnya saya. Ini ceritanya itu saya yang membuka forum, saya yang menjawab sendiri kalau ini ya. Ini yang saya tampilkan ini. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Paham. Ya, kita pelan-pelan ya, belajarnya pelan-pelan. Saya mohon untuk jangan sering-sering japri ke saya karena saya minta kalian memahami terlebih dahulu, dibiasakan kalian literasi ya, membaca, budayakan membaca, memahami terlebih dahulu, jangan sedikit-sedikit tanya. Kalian sudah tidak lagi SD ya. Kalian sudah SMP. Nanti bukannya saya tidak mau melayani, tapi apa baru sedikit aja sudah jelas. Ya petunjuknya di grup. Cara membuka LMS 1, apa 2, apa 3. Masih ada yang tanya bagaimana cara membuka LMS. Lah ini tidak membaca dulu, tiba-tiba bingung, terus japri ke gurunya. Ya, itu jangan dibiasakan seperti itu. Ya, kalian sudah SMP, murid saya tidak hanya kalian, ya murid saya banyak, yang WA banyak, dan saya malah bingung. Ya, makanya itu komen yang ada di grup saya matikan. Ya, tujuannya supaya satu arah dulu dari Pak Denny. Ya, kalian tinggal membaca. Ya, kalian tinggal membaca. Ini masih ada teman kalian yang terlambat bergabung atau mungkin tadi keluar. Gitu ya. Nah, saya kembali ke depan. Saya ulangi lagi. Tadi wali kelas ya untuk absen. Nanti wali kelas juga akan menjelaskan. Ini kalian isi daftar hadir kalian. Ini diisi ya. Kemudian jangan lupa kalau sudah diisi disimpan ya. Itu kemudian ke depan lagi saya menuju ke kelas ya, ke kelas apa course dari mapel kita informatika. Nah, ini. Jadi nanti semakin lama tulisan saya nanti semakin banyak. Nah, kalian yang tidak mengikuti maka semakin lama semakin bingung. Bingung kenapa? Karena tulisannya semakin banyak, penjelasannya semakin banyak, tugasnya semakin banyak. Terus yang kalian ikuti atau yang ketinggalan malah semakin banyak juga. Makanya supaya tidak tertinggal, pertemuan 1 dibereskan yang kemarin, minggu kemarin. Oh, kemarin ada penilaian, dicoba. Ya. Untuk penilaian apakah ada masalah di sini? Ya ada ya, di sini coba saya lihat baru 46 anak yang mengikuti. Ini skornya sudah lihat, sudah muncul langsung ya ini. Pertanyaannya hanya 2. Ini masih ada yang belum mengikuti ya. Dicoba ya, dicoba. Udah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Siapa yang mau tanya? Kita lanjutkan. Ada enggak yang mau tanya? Tidak, saya lanjutkan ya. Bingung apa tidak? Ayo. Tidak. Tidak ya. Tidak. Di sini Pak Denny tidak galak-galak, hanya mengajak kalian satu membudayakan membaca, ya, memahami tulisan yang disediakan, ya, terus tertib disiplin, ya, tertib disiplin untuk mengerjakan setiap minggunya itu sinkron dan asinkronnya dipenuhi semua. Gitu ya. Tuh. Sekarang kita kembali ke bahan ajar. Ya, ini bahan ajar. Di bahan ajar ini nanti ya Pak Dede akan menjelaskan bahwa ya materinya di bawah sini dibesarkan lagi. Ya, diklik yang ini, dibesarkan. Ya, kalian harus adaptasi ini, dibesarkan seperti ini. Ya, materinya kita masuk ke materi, kita masih memiliki waktu sekitar 20 menit, masih lama ini ya. Ya, di sini materinya adalah perangkat pemrosesan dan penyimpanan data.
Ya, ini. Nah, kita awali adalah dengan ini mempelajari peta konsep. Peta konsep adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian pembelajaran. Ya, ini peta konsep. Nah, peta konsepnya seperti ini, seperti bagan. Nanti cara membacanya urut dari atas. Ya. Perangkat keras yang akan kita pelajari, pertama perangkat keras ada dua, yaitu pemrosesan dan penyimpanan serta internet dan jaringan. Ya, model pemrosesan dan penyimpanan ini macamnya ada Blu-ray, ada DVD, ada CPU, ada memori, ada hard disk, ada flash drive, ada motherboard, ada kartu grafis, ada kartu suara. Ini akan dijelaskan. Kemudian internet dan jaringan isinya adalah modem, line card, kartu WiFi, dan Bluetooth. Ya. Kemudian perangkat keras yang ketiga ini adalah alat input dan output. Ya, jadi perangkat keras komputer yang akan kita pelajari di informatika ini ada tiga, yaitu satu pemrosesan dan penyimpanan, dua alat input output, yang ketiga internet dan jaringan. Ketiganya itu memiliki bagian lagi di dalamnya, ya, yang ada di bawah-bawahnya ini. Ya, kemudian alat input dan output macamnya apa saja, yaitu ada printer, keyboard, mouse, speaker, joystick, scanner, berbagai sensor, pemindai biometrik, kemudian mikrofon, webcam dan kamera CCTV, dan yang terakhir monitor dan LCD proyektor. Ya, kemudian alat output ini dikembangkan ke sini. Ya, tipe outputnya GUI dan mobil GUI. Ya, GUI itu singkatan ya. UI itu user interface ya. Ini. Kemudian ini GUI ini masih terbagi lagi, nanti akan dijelaskan lebih dalam. Tipe output berikutnya adalah CUI, menu driven, dan bahasa natural. Nah, ini bagian ini akan dijelaskan di materi di dalamnya. Semuanya ada di buku anak-anak ya. Nanti kalian saya minta untuk membaca buku, karena bukunya ini belum dibagikan, maka di informatika nanti pada materi ini akan mulai kalian baca mulai halaman 3. Ya, halaman 3 sampai kartu jaringan selesai, berarti sampai halaman 30. Ya, sampai halaman 30 nanti kalian baca. Ya, itu kalian baca. Jadi buku ini kelas 7 ini enak, ini yang kelas 7 ini saya rangkumkan. Jadi saya membuka apa ini? Membuka bahan ajar ini sudah saya rangkumkan seperti ini. Enak. Jadi kalian tinggal mengikuti. Itu ya. Terus saya lanjutkan, yaitu tentang perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Kok share screen-nya nggak ada sih? Oh, share screen-nya nggak kelihatan, Mbak? Share screen-nya mati, Pak. Oh, mati. Oh ya, sebentar. Kelihatan, Pak. Ya, saya ulang lah ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini saya perbesar. Kalau ini saya perbesar begini kelihatan nggak? Terlihat. Terlihat ya. Terlihat. Kelihatan, Ini Pak. banyak. Nah, ini banyak anak-anak yang baru bergabung ini ya. Tadi saya sudah menjelaskan banyak sekali. Untuk itu ke depan mohon sebelumnya jam 8 paling enggak ya kurang sedikit lah, kurang 1 menit, misalkan masih pelajaran yang tadi ya sebelum saya, itu kalian sudah siap-siap terlebih dahulu ya membuka LMS-nya. Jadi tidak lama-lama, ini sudah ketinggalan banyak informasi ini. Ya, saya kembali ke sini. Nah, ini ya. Ini bagannya kelihatan nggak ini? Terlihat. Kelihatan. Tadi ketika saya menjelaskan ini terlihat nggak? Tadi enggak. Tadi mati. Tadi mati ya? Oh ya, tadi bagan yang saya jelaskan itu ada di bahan ajar ya. Ada di sini. Ya. Di sini. Kemudian ini kita menuju ke materi. Ini waktunya masih ya sekitar 20 menit ya. 20 menit. Perangkat pemrosesan dan penyimpanan data.
Ya bagi anak-anak yang terlambat, ini kita langsung menuju ke bahan ajar ya. Bahan ajar ada di LMS. Dibuka. Nanti saya sediakan rekamannya ini ya bagi yang terlambat. Perangkat pemrosesan yaitu terdiri dari CPU, memori, motherboard, kartu grafis, kartu suara, media penyimpanan internal, kemudian media penyimpanan eksternal ya. Kemudian ini yang namanya CPU ya, ketika kalian memiliki sebuah perangkat komputer ya, di dalamnya itu ada otak. Jadi kita manusia itu juga memiliki otak dan komputer itu memiliki otak. Nah, di dalamnya itu bentuknya seperti ini ya. Ini ada dua jenis yaitu prosesor Intel dan prosesor AMD. Ya, gambarnya seperti ini ya, tanpa kalian buka komputer kalian ya. Saya pastikan bentuknya kurang lebihnya seperti ini ya. Tapi kalau chipnya modelnya urut-urutannya ini ya, ini setiap produk dari otak ini berbeda-beda. Nah, ini fungsinya apa? Nah, ini ya. Ini dikenal dengan nama mikroprosesor ya. Ini merupakan bagian terpenting karena otak komputer ya, pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer dibagi menjadi dua yaitu ALU yaitu arithmetical logical unit dan control unit. Ini ALU ini berfungsi untuk sebagai pusat pengolah data seperti penghitungan matematika. Terus kalau CU yaitu control unit yaitu berfungsi sebagai pengontrol kerja komputer ya, mengatur urutan proses yang dilakukan komputer sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kalau saya mau cerita otak yang kita miliki dan otak yang dimiliki komputer itu sangat luar biasa. Kecil bentuknya, tapi dia sangat berperan ya. Sudah bisa dibayangkan dengan cara membaca seperti ini. Ya, itu ya, itu. Kemudian kita belajar tentang satuannya ya. Kalau kalian beli tepung di warung itu kan satuannya apa? Kalau tepung Kilogram. ya kilogram, gram ya. Kalau komputer CPU itu satuannya hertz. Hertz itu yang paling pendek. Kalau di tepung tadi itu adalah gram. Ya, kalau di sini hertz. Kemudian hertz nanti akan menjadi naik jadi mega, kemudian menjadi giga, menjadi tera seperti itu. Nah, nanti silahkan dibaca, dipelajari lebih lanjut. Di sini Pak Denny tidak bisa membaca satu-satu, nanti terlalu lama, gitu ya. Ini satuannya hertz, ya. Kemudian 1 gigahertz itu sama dengan, ya tulisannya ini berapa ini berarti? Satu apa ini? Miliar ya, miliar hertz ya. 1 miliar hertz, bukan juta lagi, di atasnya juta. Semakin tinggi prosesor, maka cepat kinerjanya semakin tinggi juga dan harganya semakin mahal. Ya, yang beredar di Indonesia yaitu mereknya Intel dan AMD. Kemudian perkembangan awalnya ini tahun 1993 Intel mengeluarkan dulu itu ini awal mulanya ini tahun 93 ya, kecepatannya hanya ini. Ya, kemudian tahun 2018 mengeluarkan seri i9 ya, intinya 6. Kecepatannya sudah 2, GHz. Coba kalian bayangkan ya. Awalnya itu 133, sekarang sudah 2,9 GHz. GHz. Berarti kalau gigahertz, angka yang ada di depan sini ya di satu tadi sudah berganti jadi 2 ya. 2 miliar 900 juta hertz. Nah, kalian bayangkan berapa lipat itu ya. Itu teknologi ya dari tahun 93 sampai 2018 itu ya. Kemudian memori. Berikutnya memori. Memori itu bentuknya seperti ini ya. Ini memori itu RAM biasanya yang terkenal. Kalau kalian beli komputer biasanya cari RAM-nya yang tinggi. Kalau HP itu juga beli RAM-nya yang berapa. Sekarang kan ada 128 ya, itu sampai segitunya ya RAM memori. Memori itu ada 2. Yang pertama adalah memori RAM yang berhubungan dengan untuk menyimpan sementara. Jadi kalau HP kalian itu pengen cepat kecepatannya, berarti RAM-nya yang tinggi. Ya, tapi kalau HP kalian kepengen galerinya diisi foto dan video yang banyak, maka RAM-nya ke ROM. Ya, beda ya. Jadi ditawarkan RAM dan ROM. RAM itu untuk kecepatan, hubungannya dengan kecepatan untuk penyimpanan data sementara. Kalau ROM ini untuk menyimpan data permanen, ya, yang bawaan pabrik biasanya.
Tidak bisa diganti. Kalau kalian beli HP, RAM-nya 6 GB, ROM-nya 128. Berarti untuk menyimpan video dan foto berarti 128 GB. Untuk kecepatannya berarti yang 6 tadi. Berarti ada 2 ini. Ya. Ya, ini fungsinya ini ya. Berfungsi untuk menyimpan informasi yang berupa data maupun perintah sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Ya, untuk menyimpannya. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa ini RAM untuk menyimpan sementara. Ya, itu tadi kalau Pak Denny ini punya HP saya itu RAM-nya 4 GB. Ya, berarti 4 GB ini. Terus kalau ROM, HP saya di galeri itu mampu menyimpan 64 GB. Ya, berarti galeri saya ROM-nya 64. Ya, ini. Ini RAM dan ROM ya. Sudah paham ini ya, RAM dan ROM ya. Nanti ada penugasan kelihatannya kalian saya minta untuk mengamati handphone kalian atau perangkat belajar kalian tentang RAM, kemudian tentang sistem operasi ya banyak ini. Nah, ini tadi gambar. Kemudian yang ada di laptop ya anak-anak, ini gambarnya seperti ini yang sebelah kanan. Yang kecil ya, ini fisik lagi. Kalau di komputer besar. Ya, ini kalau pengen tahu sudah saya sediakan gambarnya. Kemudian spesifikasi RAM yang perlu dipelajari yaitu tipenya, kapasitas, kecepatan, dan jumlah pin. Ya, ini RAM. Nah, RAM ini ada banyak jenisnya, ada SRAM sama DRAM. Ya, ini juga bedanya generasinya dan kecepatan transfer datanya. Ya, kapasitas ini juga kalian pelajari anak-anak ya. Kalau posisi sekarang ya handphone kalian ini biasanya sudah mendekati nih yang 4, 6, 8. Ya, ini ada aturannya ya, ada aturannya sebetulnya. Ada kelipatannya mulai dari yang kecil 128 MB, tapi ini sudah tidak mungkin kalian temukan. Kemudian kelipatannya 2 kali lipat, larinya ke 256. 256 larinya ke 152. 152 larinya ke 1 giga. Ya. Nah, aturan 1 giga di sini itu sebetulnya tidak 1000 ya, tidak seperti satuan angka. Khusus di dunia komputer, informatika itu 1 giga itu tidak 1000. Tapi dia 1024. Di sini saya tuliskan ya 1024. Satuannya 1024. Jadi 1 giga itu 1024 ya, byte ya. Ini satuannya mulai dari MB menjadi giga. Ya, ini nanti dibaca-baca ya. Ini kalau saya menjelaskan agak cepat ya, memang karena keterbatasan waktu ya. Makanya setelah ini saya mohon untuk membaca ya. Dengan kalian membaca, nanti kalian akan memahami, jadi ngerti. Kalau kalian tidak mau membaca, ya tidak mau belajar, seperti ini tidak memperhatikan saya nih, kalian tinggal nih, saya kan tidak ngecek ini. Kalian tidak saya cek, tidak mendengarkan suara saya, tidak melihat layar saya. Ya berarti kalian tidak mendapatkan ilmu nanti di sini. Hati-hati di sini. Gitu ya. Nanti dibaca. Nanti ini ada satuannya, nanti saya mohon untuk dibaca. Ya, kemudian ini yang ROM, ini yang tertanam di dalam, ya, yang tidak bisa diutak-utik, ya. Ini bentuknya chip, ya, seperti ini. Nah, ini ROM singkatan dari read only memory, yaitu ini berupa chip yang hanya bisa dibaca saja. Ya, ketika kalian menyalakan HP kalian, ya keluar ada tulisan Android, nah itu masuknya itu di ROM sebetulnya. Yang isi siapa? Pabrik. ROM itu yang isi pabrik. Ya. Di sini ROM saya menjelaskannya saya ibaratkan dengan HP karena teknologi HP sama dengan komputer, ya. Kemudian ini motherboard, ya ini papan induk, ya papannya besar yang ada di komputer, di dalam komputer, ya besar ini fungsinya apa saja ini macam-macam ya. Ini ada keterangannya nanti kalian bisa lihat-lihat. Ya ini, yaitu motherboard perangkat yang menghubungkan setiap komponen komputer sehingga bisa saling berkomunikasi satu sama lain antara prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara dan LAN card. Ya, ini biasanya anak cowok ini yang tertarik di sini. Ya, anak-anak cowok yang lebih tertarik di sini karena sering main game, tahu spek game ya, biasanya tertarik pada perangkat keras. Ya, ini nanti dibaca ya. Ini kartu grafis yang berikutnya yaitu untuk menampilkan gambar ya bentuknya. Ini yang paling mahal ya. Kalau seri-seri mahal ini dikuasai oleh Radeon dan GeForce.
Ya, bentuknya seperti ini di dalam. Nah, Pak, kalau di laptop bentuknya seperti apa? Kalau di laptop bentuknya sudah dibuat kecil, ya, tidak seperti ini. Ya, kemungkinan bentuknya ya sudah kecil, ya seperti papan ini. Sudah tinggal colokan. Kalau kalian bingung kartografisnya mana, itu yang digunakan untuk LCD proyektor yang warnanya biru biasanya. Kalau yang teknologi sekarang HDMI itu colokannya. Ya, bentuknya kartografisnya nanti ujungnya sama dengan yang ini seperti ini, ya. Ini itu kartografis. Ya, ini populer dengan nama VGA card. Ya, populer dengan nama VGA card. Ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital gambar berbentuk pixel yang ditampilkan dalam bentuk gambar di layar monitor. Itu ya. Ini macamnya. Nah, ini portnya. Port itu kalau kalian bingung itu colokannya, ya colokan. Kalau kalian punya laptop di sisi sebelah kiri atau kanan itu ada colokan yang warnanya biru itu VGA biasanya. Ya, itu untuk proyektor itu ke VGA yang paling rendah, gambarnya kurang bagus. Terus ada yang DVI, ya, yang tingkat VGA. Ada lagi yang terbaru HDMI. Biasanya HDMI itu yang lebih kecil, ya itu portnya. Ya, ini dilengkapi dengan GPU. GPU berfungsi untuk mengubah data digital yang dari CPU menjadi gambar yang bisa ditampilkan di layar monitor. Ya, itu kartografis. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, yang gambarnya seperti ini. Kelihatan ya, warnanya biru ya. Kelihatan ini di layar monitor kalian ya. Kelihatan, Pak. Ya, biru. Kalau yang terbaru, ya terima kasih ya DMI. Ini on board ya, on board seperti ini. Ya, ini kalau saya mau cerita, ilmunya itu luas banget anak-anak. Banyak banget yang bisa diceritakan. Hanya saja kalian mau belajar, niat belajar apa tidak. Kalau mau niat ya buku informatika nanti yang dari sekolah dibaca. Kalau tidak mau membaca, LMS-nya dibuka, bahan ajar saya dibuka. Ya, di situ ada tuh gambar ini. Ya, jadi tidak usah minta, Pak saya minta apa filenya Pak. Nah, di LMS sudah tersedia. Ya bisa kalian simpan. Nanti bentuknya gambar ini disimpan satu-satu ya. Nah, ini tadi kalau yang ini adalah onboard. Onboard itu kalau yang suka gamers itu tidak direkomendasikan karena ini menempel pada papan motherboard ya. Ini onboard. Ya, ini berat biasanya dia memakan RAM. Ya, memakan RAM. Misalkan RAM-nya kalian 8 GB, tapi VGA-nya onboard. Maka supaya VGA-nya bisa 1 GB, maka 8 GB dikurangi 1 GB sehingga RAM-nya itu berkurang 1 GB jadi hanya 7 GB. Makanya kalau membeli komputer itu kalau bisa tidak onboard. Ya, kalau bisa nih add-on ya seperti ini. Kalau VGA kalian itu ukurannya 1 GB, kemudian RAM-nya 8 GB, maka komputer ya utuh membacanya seperti itu, VGA-nya 1 GB, RAM-nya 8 GB utuh. Ya, ini dengan adanya kartografis add-on. Ya. Kemudian ada kartu berikutnya yaitu kartu suara ya untuk mengeluarkan suara. Ini macam-macamnya juga yang ini ada di komputer. Ya, kemudian kalau kalian ada tambahan yang eksternal itu seperti ini bentuknya. Ya, ini colokannya yang untuk audio ya namanya kartu suara ya. Sound card istilahnya. Dibedakan jadi 3 ya ini. Dan fungsinya untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Ya, ini nanti kalian baca sepenuhnya yang ada di tulisan saya. Ini ya kartu suara standar sama suara eksternal itu pembagiannya. Kemudian media penyimpanan data. Media penyimpanan data ini nah ini ada hard disk dan SSD ya. Kalau yang cepat, kalau kalian komputernya pengen cepat berarti pakainya yang SSD ya karena itu terbaru, teknologi terbaru ya. Ini elektronik ya, media penyimpanan data elektronik. Kemudian kalau yang hard disk itu media penyimpanan magnetik. Kalau kalian menyalakan komputer kalian lama enggak nyala-nyala ya itu karena pengaruh ininya jadul yang lama. Silakan di-upgrade atau diganti ke yang SSD. Ya harganya berapa Pak? Ya macam-macam. Tergantung ukuran juga. Kalau kalian mintanya sudah bermain ke tera ya di atas 2 juta ya. Kalau SSD-nya hanya di bawah 1 GB itu sekitar 500.000 cukup ya untuk upgrade. Tuh, kemudian media penyimpanan data eksternal ada Blu-ray, ada DVD ya. Ada flash disk ini. Ini akan dijelaskan di sini juga ya.
di media penyimpanan data. Media penyimpanan data ada internal dan eksternal. Kalau internal itu di dalam. Ya, kalau eksternal itu berarti di luar. Intinya seperti itu. Kalau di dalam berarti tidak terlihat. Ya, contohnya hard disk, SSD itu tidak terlihat. Tapi kalau eksternal di luar, misalkan hard disk eksternal, MMC, ya itu di luar, ya namanya eksternal. Kemudian ini media penyimpanan data hard disk ini dibagi lagi, ya. Nah, ini jenisnya ada 2 jenis yaitu hard disk drive, ya ini piringan, ya ini yang magnetik. Kemudian ini bentuknya, ini kemudian ada lagi yang SSD, ya ini yang terbaru, teknologi terbaru, ya hemat energi. Ada kelebihan dan kelemahannya di situ. Jadi nanti ketika Pak Dini membuka forum, silakan kalian tanyakan di forum itu tentang SSD, tentang hard disk, tentang game bully, itu ya. Tuh. Ini kelebihan dari SSD ya dan hard disk ya, ini kecepatan, daya tahan ya, nanti dibaca sendiri ini. Ini waktunya sudah hampir habis, kurang 4 menit ini ya. Ini perbedaan hard disk dengan SSD. Ya, kalau hard disk lebih lambat, ini lebih cepat daya tahannya. Ini kurang tahan, ini lebih tahan lama kapasitasnya. Ya, ini ada kekurangan juga karena baru ya. SSD ini baru 4 terabyte yang tercipta sekarang. Sedangkan kalau hard disk sudah 10 terabyte bahkan lebih gitu ya. Biayanya lebih mahal SSD ya, daripada hard disk. Kemudian energinya lebih hemat SSD daripada hard disk gitu ya. Tuh, gitu ya. Itu dari Pak Denny. Untuk bagian yang kedua nanti kelihatannya tidak bisa saya jelaskan, ini waktunya habis, nanti dibaca-baca terlebih dahulu. Gitu ya. Itu dari Pak Denny, ada yang mau disampaikan? Nah, ini malah kan bahkan ada yang saya minta tolong dinyalakan sebentar anak-anak. Saya screenshot sebentar ya. Saya screenshot kameranya, saya minta tolong untuk dinyalakan. Sebentar aja. Bentar, tunggu bentar. Ini layar yang pertama, layar yang kedua. Iya, presensinya saya ambil dahulu. Jangan keluar dulu ya. Kameranya boleh dimatikan kalau sudah, jangan keluar dulu, tapi kameranya sudah dimatikan enggak apa-apa. Ini yang baru bergabung, mungkin tadi ketinggalan, sambil saya jelaskan ya, saya ulang lagi. Tadi kita awal belajar tentang LMS, nanti saya sediakan rekamannya insya Allah ya, rekaman dari Vicon ini, jadi yang ketinggalan bisa menyaksikan lagi, gitu ya. Ya, ini pertemuan kita sudah selesai anak-anak, sudah jam 9.15. Kita akhiri ya, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu supaya bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai, cukup. Jangan lupa ya untuk membuka LMS, membaca bahan ajar, mencoba LMS. Ya, itu dicoba-coba. Kemudian yang ketinggalan nanti tunggu rekaman dari saya, nanti akan saya share di channel saya. Saya punya channel, silakan diikuti ya. Diikuti supaya mendapatkan informasi terbaru dari saya. Lihat-lihat channel saya, ada video tutorial, ada macam-macam. Gitu ya. Saya akhiri anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.